warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para asatiz, para hujjah, jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Subuh hari yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin hadirat jamaah dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan at-tafsir an-nabawi. Ini masih ada kaitannya dengan hal yang berhubungan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat kita mempelajari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah berbicara tentang sosok baginda Nabi secara fisikal, tubuh beliau dikupas tuntas, dijabarkan secara rinci oleh para sahabat, seakan-akan kita melihat langsung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang utama dari tujuan itu semua adalah lebih mendekatkan sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya. Di sisi yang lain, ini tidak bisa terpisahkan daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an menyatakan bahwa Rasulullah adalah panutan yang paling utama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan akhlak yang paling mulia adalah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan anugerah terbesar Allah kepada makhluk di alam dunia ini adalah anugerah Allah kepada Rasulullah. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan karunia Allah ke atasmu wahai Muhammad sungguh sangat agung, sungguh sangat besar. Maka sosok yang akhlaknya dipuji, sosok yang Allah nyatakan karunia-Nya terbesar, sosok yang Allah jadikan sebagai panutan, itu memang pantas untuk kita pelajari, pantas untuk kita kaji semua sisi kehidupan beliau. Bukan hanya yang berhubungan dengan ibadah, tapi semua sisi kehidupan Rasulullah adalah kitab yang menginspirasi, adalah sumber ilmu yang mengkayakan nutrisi batin dan zahir kita. Sehingga setelah kita mengkaji, setelah kita mempelajari kehidupan baginda Nabi SAW, tidak bertambah kecuali keimanan, tidak bertambah kecuali kecintaan, dan tidak bertambah kecuali kedekatan kepada baginda Nabi SAW. Apatah lagi hal yang berhubungan dengan agama, tunjuk ajar beliau, arahan beliau, bimbingan beliau, pedoman hidup dari beliau, pastilah juga yang terbaik, pastilah juga yang paling ideal untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Begitu juga hal yang berhubungan dengan ilmu. Sebagai pemuncak dari semua ilmu adalah ilmu yang bersumber dari baginda Nabi SAW. Karena bukan sekedar sebagai muallim, sebagai guru, tapi juga sebagai musyarri', sebagai penentu hukum, sebagai penjelas hukum. Sehingga tunjuk ajar beliau, arahan beliau di waktu yang sama sebagai pedoman hidup, tapi juga menjelaskan tentang hukum hakam kehidupan, dari ekonominya, budayanya, ibadahnya, transaksi dan
amalahnya, itu semua adalah petunjuk daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaitannya dengan tema kita kali ini berhubungan dengan at-tafsir an-nabawi. At-tafsir an-nabawi ada ya'un nisbah dalam kalimat ini, artinya tafsir yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita banyak tahu tafsir-tafsir yang beredar, tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama, disusun oleh para salaf, itu dinisbahkan kepada masing-masing penyusunnya. Ada tafsir al-Imam At-Tabari, tafsir al-Imam Az-Zamakhsyari, ada tafsir al-Imam Ibn Katsir, ada tafsir al-Imam An-Nasafi. Bahkan tidak sedikit ulama belakangan, ulama mutaakhirin yang juga menyusun kitab tafsir. Bukan hanya orang Arab, non Arab pun juga nulis kitab tafsir. Bukan hanya dengan yang berbahasa Arab, yang bukan berbahasa Arab pun juga banyak dari kitab-kitab tafsir. Dari semua jenis kitab-kitab tafsir ini, ada sumber utama daripada tafsir Al-Quran. Sumber utamanya, referensi tertingginya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengupas, Nabi yang merinci, Nabi yang mengungkap makna daripada ayat Al-Quran. Karena tidak ada manusia yang lebih paham terhadap ayat Al-Quran melebihi Rasulullah SAW. Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Sehingga level tertinggi dalam pemahaman ayat Al-Quran adalah hadis-hadis baginda Nabi yang menjelaskan tentang tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ulama membagi berbagai macam jenis tafsir ini. Yang pembahagian pertama secara umum disebut dengan at-tafsir an-nabawi. Yang tokoh utamanya, yang penafsir langsungnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh yang pertama ini terkait dengan tafsir yang bersumber dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat dijelaskan dengan ayat yang lain. Sebagaimana juga hadis kadang dijelaskan dengan hadis yang lain. Ini yang berhubungan dengan tafsir langsung daripada baginda Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat. Hadis yang pertama riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga diriwayatkan Imam Ahmad. Dari sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman, yang iman mereka terkontaminasi oleh kezaliman. Iman yang tidak tercemari oleh kezaliman. Dipahami oleh para sahabat bahwa zalim di sini adalah dosa. Jadi siapa yang bisa menjamin imannya tidak terkontaminasi oleh dosa? Padahal memang diciptakan dalam keadaan sering berbuat dosa. Dalam hadis dikatakan kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak dosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah orang yang segera taubat kepada Allah. Kalau memang begitu kenyataan manusia itu tempat dosa, tempat salah, lalu siapa orang beriman yang dimaksud oleh Allah, yang imannya tidak terkontaminasi oleh dosa, yang imannya tidak bercampur dengan dosa? Kalau Nabi SAW itu tidak ada khilaf. Tapi yang disebut di sini alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang notabene mereka adalah umat sekaligus baginda Nabi SAW. Siapa di antara mereka yang menjamin imannya tidak bercampur dengan dosa? Nah, kemudian hal ini diajarkan kepada Rasul SAW. Ini pada level sahabat. Sahabat menyatakan, ya Rasulullah, fa ayyuna la yadlim nafsa. Apa memang antara kita yang tidak berbuat dosa? Nah, jadi kalau level sahabat menyadari bahwa mereka tidak bisa 100% bersih dari dosa, nah, lalu bagaimana dengan selain sahabat? Lalu bagaimana dengan manusia akhir zaman, dengan tantangannya, dengan ujiannya, dengan cobaannya? Nah,
Hal ini ditanyakan kepada baginda Nabi SAW. Kemudian Rasulullah menjawab, innahu laisa alladhi kama tadhunnun. Sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat itu bukan seperti yang kalian sangka, bukan yang seperti kalian bayangkan. Lalu Nabi mulai menafsirkan Quran dengan Quran. Kalau ayat tadi menyatakan lam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur iman dengan kezaliman, yang kezaliman itu dipahami sebagai dosa. Nabi SAW memahami kezaliman di situ adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman yang tidak bercampur dengan syirik, iman yang tidak bercampur dengan menyekutukan Allah. Lalu dari mana Rasul menafsirkan zulum di situ bukan dosa tapi syirik kepada Allah? Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ini nasihat Sayyidina Luqman kepada putranya. Wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya perbuatan syirik adalah dosa yang sangat besar. Allah menyatakan asyirk zulmun. Zulm di ayat ini kemudian diartikan untuk memahami zulm di ayat yang pertama. Orang yang beriman yang tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman, dengan kemusyrikan. Dengan kemusyrikan yang disimpulkan dari makna ayat yang lain, innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Bagaimana tafsir Quran dengan Quran ini bisa meluruskan pemahaman para sahabat, sekaligus juga menghilangkan kekhawatiran mereka, sekaligus juga memastikan bahwa iman mereka selagi tidak bercampur dengan syirik itu tidak masalah, walaupun ada dosa, walaupun ada maksiat, karena mereka tetap terjaga, mereka tetap terpelihara dengan iman yang tidak bercampur dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir Quran dengan Quran yang dan penting teruskan pemahaman Allah. Siapakah nabi yang pertama? Rasulullah menjawab Adam. Adam itu dipahami oleh para sahabat, nabi itu punya umat. Sedangkan yang dipunyai oleh Nabi Adam itu di zaman ada orang lain kecuali anak-anak. Seorang yang itu dikatakan Nabi ada umat. Nah, lalu di mana letak kenabiannya? Di mana tanda kenabiannya? Rasul mengatakan mukallam. Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengannya. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Lalu Rasul yang lain ya langsung dari Nabi Adam, pertanda bahwa seorang nabi yang wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebut perantara seorang malaikat, tapi khitab Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi SAW atau mengambil kesimpulan kenabian itu karena Allah langsung berbicara kepadanya. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istri di dalam. Ya Allah kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah, itu kata Nabi pertanda bahwa Adam alaihi salam adalah seorang nabi yang walaupun kerasulannya ini khilafkan oleh ulama. Karena seperti yang kita katakan tadi, Rasul itu punya umat, punya pengikut. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam
itu tidak punya umat secara khusus, hanya anaknya saja atau keturunannya saja. Nah, yang kedua, kalau tadi kaitannya dengan tafsir Quran di Al-Quran. Yang kedua ini kaitannya dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, hal yang berhubungan dengan akidah, dengan akhlak. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi mereka yang berlaku baik, bagi mereka yang senantiasa melakukan kebaikan, al husna wa ziyadah, kebaikan dan tambahan dari kebaikan. Bahasa kita kebaikan plus. Apa kebaikan yang dimaksud dan apa plus yang dimaksud? Nabi SAW mengatakan sebagai tafsiran dari ayat ini, al-husna al-jannah wa ziyadah an-nazar ilaihi ta'ala. Yang dimaksud dengan kebaikan di situ adalah surga, dan yang dimaksud dengan tambahannya adalah berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi para penghuni surga bukan sekedar dapat surga, tapi yang lebih daripada surga adalah memandang Allah Subhanahu wa taala. Dan memandang Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu sabit, artinya ditetapkan dengan dalil yang sahih. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna syai'an. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah nanti di hari kiamat seperti kalian melihat bulan di malam purnama yang tidak terhalang oleh apapun jua. Enggak ada yang ngalangin pandangan kita kepada bulan. Seperti itulah nanti kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar melihat, bukan sekedar menyaksikan, bahkan di waktu yang sama juga berdialog. Nah, Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna ahadakum sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman. Sesungguhnya setiap kalian akan berkomunikasi dengan Allah, akan berdialog dengan Allah tanpa seorang pun yang menterjemahkan. Tanpa seorang penterjemah, tanpa seorang perantara langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua keistimewaan ini, semua kemuliaan ini, baik melihat Allah, berkomunikasi dengan Allah, berdialog dengan Allah, itu dikhususkan kepada para penghuni surga. Bahkan di dalam hadis yang dikenal sebagai hadis Jibril alaihi salam, Jibril bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimanakah kedudukan hari Jumat di umatmu? Jadi Nabi juga katakan itu hari yang paling mulia, itu hari yang agung. Kata Jibril alaihissalam, begitulah juga dengan kami para penghuni langit, itulah hari yang mulia dan itulah hari yang agung. Dan itu akan juga menjadi hari yang paling mulia nanti di hari kiamat. Ketika setiap hari Jumat penghuni surga diperkenankan untuk langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari raya mereka. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya kepada para penghuni surga, ama tardaun, tidakkah kalian senang dengan keberadaan di surga, dengan kenikmatan-kenikmatan surga? Jadi para penghuni surga kemudian menjawab, ya Rabb, fa kaifa la narda? Bagaimana mungkin kami tidak senang dengan semua keindahan yang ada di dalam surga, dengan semua kenikmatan yang ada di dalam surga? Allah kemudian bertanya kepada mereka, tidakkah kalian ingin bertambah kebaikan kalian, kenikmatan kalian, kesenangan kalian? Mereka enggak membayangkan ada kenikmatan lebih dari yang sudah mereka lakukan, sudah mereka rasakan. Maka bertanya mereka, ya Rabb, kesenangan apa lagi, kenikmatan apa lagi yang Engkau akan berikan kepada kami? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, uhillu alaikum ridaya falan askhat alaikum abada. Aku anugerahkan keridhaanku kepada kalian dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Itu proklamasi dari Allah kepada
penghuni surga. Allah akan berikan keridhaan abadi kepada mereka, dan Allah janjikan Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan dirinya kepada para penghuni surga. Ya. Ini tafsiran baginda Nabi SAW kepada ayat Al-Quran, yang secara bahasa mungkin dipahami oleh para sahabat, tapi maksudnya, pengertiannya itu yang tidak mereka pahami. Apa itu al-husna? Apa itu ziyadah? Secara bahasa tahu al-husna artinya kebaikan, ziyadah artinya tambahan. Tapi kebaikan yang dimaksud apa dan tambahannya juga apa, itu yang kemudian Nabi rincikan. Al-husna adalah jannah, surga, dan ziyadah adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kalau kita bayangkan tidak ada tafsiran dari baginda Nabi SAW, mungkin pikiran kita atau pemahaman kita tentang ayat ini bergentayangan ke sana kemari, membayangkan apa itu kebaikan dan apa itu tambahan dari kebaikan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman dan melakukan ihsan. Ini bukan sekadar iman tapi juga ihsan. Lilladzina ahsanu, mereka yang berkomitmen dengan kebaikan, mereka yang selalu berkontribusi dalam kebaikan, maka baginya al-husna wa ziyadah. Ini yang juga Allah nyatakan sebagai dua surga. Nah, di dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala menyatakan itu sebagai dua surga, jannatan, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut kepada Allah bagi dua surga. Mengartikan dua surga ini, surga dalamnya ada kenikmatan yang Allah, dan surga kedua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang surga adalah kenikmatan dan kepada Allah. Bagi yang takut, alih-alih menimbulkan kerisauan, alih-alih menimbulkan ketidaknyamanan, justru yang mereka rasakan adalah ketenangan. Semakin takut semakin tenang. Beda dengan takut kepada selain Allah. Semakin takut semakin takut, semakin takut semakin lari, semakin menjauh. Tapi takut kepada Allah semakin mendekat. Man khafa syai'an haraba minhu, wa man khafa Allah haraba ilaih. Sesiapa yang takut kepada sesuatu, dia akan menghindar, dia akan menjauh dari sesuatu itu. Tapi sesiapa yang takut kepada Allah semakin mendekat, semakin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua surga yang Allah janjikan bagi orang yang takut kepada Allah. Surga di dunia kenikmatan dalam ibadah, dan surga di akhirat adalah surga yang abadi kenikmatan di dalamnya. Nah, baik. Kemudian dari ayat Al-Quran Nabi SAW juga menyimpulkan hukum. Nah, kesimpulan hukum kalau tadi berkaitan dengan akidah, permasalahan surga dan neraka berkaitan dengan ru'yatullahi azza wa jalla, juga berhubungan dengan hukum. Hadis ayat Quran yang berhubungan dengan hukum. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima." Ini ayat yang kita baca setiap saat kita mendekati Bukit Safa dan Marwah, dalam proses sa'i antara Safa dan Marwah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah di antara syiar-syiar Allah. Maka sesiapa yang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, hendaklah ia melakukan tawaf pada keduanya. Jadi tawaf di sini adalah sa'i. Jadi Allah membahas sa'i antara dengan tawaf. Imam Syafi'i disimpulkan bahwa sunnah ittiba, sunnah membuka yang itu sunnah sebenarnya saat tawaf doang, sunnah buka dada, satu bagian dada buka. Kita bukan hanya sunnah ketika tawaf, tapi juga ketika sa'i. Kenapa sa'i juga disunnahkan? Dari mana dalilnya? Imam Syafi'i berkata dengan ayat tadi itu, fala junaha alaihi karena Allah membahasakan sa'i
sunnah ittiba ketika tawaf, sunnah ketika ayat yang berhubungan dan marwah, ayat yang berhubungan dengan sa'i dipahami masuk wajib daripada kewajiban haji, ya. Wajib haji sa'i. Nah, lalu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, karena sebelum ada Islam datang dibawa oleh baginda Nabi SAW, orang-orang jahiliyah di antara ritual mereka adalah beribadah di dua bukit itu, baik di Bukit Safa maupun di Bukit Marwah. Di dua bukit itu adalah tempat salah satu dari patung-patung terbesar yang disembah oleh orang Quraisy. Satu diletakkan di Safa, satu diletakkan di Marwah. Ketika Islam, semua patung-patung itu dihancurkan, dihilangkan. Kemudian Nabi SAW dan para sahabat ingin melakukan tawaf, baik tawaf Ka'bah yang sudah bersih dari patung, juga tawaf dalam pengertian sa'i di Bukit Safa yang sudah bersih patung, tapi rasa risih masih ada, rasa enggan masih ada dirasakan oleh para sahabat, karena mereka membayangkan di tempat ini dahulu ada patung yang disembah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang pernah melakukan ritual itu di zaman jahiliyah sebelum mereka kenal Islam. Maka sa'i antara Safa dan Marwah seakan-akan membuka memori mereka di zaman jahiliyah. Ya, jangan-jangan dosa, jangan-jangan dikutuk, jangan-jangan terkena azab kalau kami berada di dua bukit ini, karena dahulu kami menyembah berhala di tempat ini. Maka ayat Al-Quran membahasakan fala junaha, tidak dosa, tidak mengapa kalian tawaf di situ, kalian sa'i antara Bukit Safa dan Marwah di situ. Tempat itu memori perjalanan Siti Hajar cari, pun kemudian terkontaminasi oleh ada orang-orang dia, itu tidak menghilangkan kesuciannya. Ketika patung itu dibersihkan kembali, maka kembalilah kesuciannya. Maka Al-Quran membahasakan fala junah, mengapa untuk tawaf, artinya untuk sa'i antara Safa dengan Marwah. Nah, lalu Rasul SAW berdalil dari ayat Al-Quran, Inna Safa wal Marwata, sesungguhnya Safa dan Marwah. Allah menyebut pertama Bukit Safa, baru kemudian menyebut Bukit Marwah. Maka dalam proses sa'i itu yang dimulai pertama kali adalah Safa, baru kemudian Marwah. Jadi Nabi berdalil dari penyebutan Safa kemudian baru Marwah, bahwa kita mulai sa'i dari Bukit Safa baru kemudian ke Bukit Marwah. Nabi katakan ibda bima bada Allah bih, ikutlah permulaan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memulakan menyebut Safa kemudian baru Marwah, maka kita pun sa'i mengawali dengan Safa baru kemudian lanjut kepada Marwah. Ini tafsir hukum langsung dari Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih beliau. Kemudian yang keempat berkaitan dengan gharibul Quran. Nabi SAW menjelaskan arti yang tidak familiar dari kata-kata yang digunakan oleh Al-Quran. Al-Quran kadang menggunakan kata yang tidak familiar dalam pemahaman orang-orang Arab ketika itu, dan Nabi kemudian menjelaskan maknanya, menjelaskan maksudnya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ummatan wasata. Ketika berbicara tentang umat baginda Nabi, ada istilah khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ada juga istilah ummatan wasata. Secara bahasa ummatan wasata artinya umat pertengahan. Tapi apa yang dimaksud dengan umat pertengahan di sini? Padahal dari segi waktu kita justru umat penghabisan, umat terakhir. Sesudah ini tidak ada lagi umat yang lain, karena sesudah Rasulullah tidak ada nabi dan rasul yang lain. Beliau nabi dan rasul yang terakhir, maka umatnya adalah umat yang terakhir. Nah,
Tapi Al-Quran di sini menggunakan kalimat ummatan wasata, umat yang pertengahan. Nah, Nabi SAW menafsirkan ummatan wasata, ay ummatan adlan, atau umat yang adil. Ya. Umat yang adil, adil dalam pengertian insaf. Ya. Insaf artinya tulus dalam menilai, jujur dalam bersaksi. Ya. Karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pengadilan hari kiamat. Yang diadili bukan hanya umat-umat sebelum umat Rasulullah, tapi juga para nabinya. Para nabinya pun juga didatangkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang mahkamah hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Ayat ini pernah membuat nangis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ketika dibaca ada reaksi orang beriman. Al-Quran menyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ada reaksi orang beriman ketika hadis disampaikan, ada reaksi orang beriman ketika ayat dibacakan, ada reaksi orang beriman ketika ilmu disampaikan. Al-Quran ketika dibaca Allah nyatakan zadathum imana, tambah iman mereka. Hadis Nabi ketika dibacakan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi. Bahkan ancamannya berat, antahbata a'malukum wa antum la tashurun, akan rontok, akan gugur pahala kebajikan kalian sedangkan kalian tidak sadar. Jangan angkat suara di atas suara Nabi. Dipahami oleh zahir ayat bahwa ini berlaku ketika Rasulullah hidup. Ketika kita berkomunikasi dengan Nabi, jangan sampai volume suara kita di atas suara baginda Nabi. Tapi Imam Malik tidak demikian. Beliau memahami bahwa saat Nabi masih hidup, suara bisa mungkin di atas volume suara beliau, tapi juga setelah Rasulullah wafat. Bagaimana setelah Rasulullah wafat? Kata beliau, ketika hadis Nabi disampaikan, jangan ada suara yang lebih tinggi dari suara hadis yang sedang disampaikan. Nah, sama seperti apa yang diriwayatkan daripada Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala, yang bukan dengan zahir ayat itu tadi beliau pahami. Bahkan diriwayatkan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ketika hadir di majlis beliau mencatat apa yang ditulis oleh Imam Malik. Tapi Imam Malik tidak melihat ada pena yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Tidak juga beliau melihat ada kertas atau buku yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Sekedar isyarat seperti orang sedang mencatat. Padahal tidak ada pena, tidak ada pulpen. Imam Malik majlis kemudian memanggil Imam Syafi'i. Tanya, siapa dari mana anda? Dijelaskan Imam Syafi'i siapa beliau. Kemudian Imam Malik mengatakan, inni ra'aitu yadak ta'bas. Nah, atau inni ra'aitu kata aku lintang tadi lagi pengajian. Beliau kata, "Aku menulis, saya mencatat apa yang Tuhan sampaikan." Tidak ada. Kalau Tuhan berkenan, saya akan baca apa yang tadi saya. Ada riwayat mengatakan 18 hadis yang disampaikan oleh Imam Malik lengkap dengan sanadnya,
itu diulang oleh Imam Syafi'i dengan melihat telapak tangan beliau. Ya. Hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga sampai selesai. Oh, berarti bukan main lagi majelis, ya. Berarti bukan sia-sia perbuatan majelis. Ada yang beliau lakukan memang. Ya, mungkin ada secara secara refleks, ya, melakukan sesuatu untuk mengekalkan sesuatu, untuk mengingat sesuatu. Kadang-kadang orang supaya sinkron antara apa yang dipikirkan di otaknya dengan apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya untuk mengekalkan ingatannya. Kadang sambil gerak-gerak. Anak kecil kadang-kadang begitu juga. Membayangkan sesuatu, tangannya ikut bergerak. Padahal ini dalam rangka mensinkronkan antara tubuhnya dengan pikirannya. Ya. Itu gambarannya begitu. Seakan-akan Imam Syafi'i mencatat dengan tangan beliau, ya, sambil mengingat-ingat apa yang disampaikan Imam Malik, dan ternyata ingatan beliau kuat. Selepas majelis, ya, dibuktikan, ya, beliau menyampaikan hadis yang tadi disampaikan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, ini kaitannya dengan gharibul Quran. Nabi SAW membahasakan ummatan wasata adalah umat pertengahan. Kenapa umat pertengahan? Umat yang menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, bagaimana kalian bersaksi kepada umat sebelum kalian? Kan kalian datang di akhir zaman. Yang namanya saksi itu ngelihat, yang namanya saksi itu menyaksikan. Tapi ini justru datang di akhir zaman, tapi menjadi saksi bagi umat sebelumnya. Jadi mereka mengatakan, ya Rabb, turunkan kepada nabimu Al-Quran, dan di dalam Al-Quran kau ceritakan kisah para nabi, kau ceritakan kisah para rasul, ya, dan kami beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi umat Nabi Nuh, kenabian Nabi Nuh, ya Rabb, ya, belum pernah engkau datangkan kepada kami Nuh, dan belum pernah Nuh berdakwah kepada kami. Datanglah umat baginda Nabi, katakan bohong kalian. Al-Quran menceritakan bahwa Nuh alaihissalam telah datang kepada kalian, berdakwah kepada kalian. Bahkan hampir 950 tahun dia berdakwah. Bahkan Al-Quran menceritakan bagaimana umatnya mengolok-olok Nabi Nuh, bagaimana umatnya membangkang kepada Nabi Nuh. Diceritakan secara detail dalam Al-Quran. Kami beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran, dan kami bersaksi bahwa Nuh telah berdakwah kepada umatnya. Kemudian datang lagi umat Nabi Lut, Nabi Musa, dan seterusnya sampai akhir zaman. Mereka umat Rasulullah SAW menjadi saksi bagi setiap nabi. Datanglah kemudian Rasulullah SAW menjadi saksi atas umatnya sendiri, bahwa apa yang disaksikan oleh umatnya adalah benar. Tadi persaksian pertama dari umat Rasulullah kepada umat-umat sebelumnya. Persaksian yang menguatkan adalah persaksian Rasulullah kepada persaksian umatnya, ya. Sehingga persaksiannya kemudian diterima oleh Allah. Para nabi dan para rasul itu bebas dari tuduhan belum menyampaikan dakwah. Dan mereka yang ingkar, mereka yang kufur, itu sudah tidak lagi alasan untuk, ya, menolak, ya, atau untuk membantah, ya, pernyataan para nabi dan para rasul, ya. Ini tafsiran dari Quran, ya, terhadap, ya, tafsiran dari Nabi terhadap makna yang muskil di dalam Al-Quran, ummatan wasata, ya. Nah, kemudian Nabi jelaskan, Nabi rincikan. Nah, kemudian yang kelima yang disebut dengan tabyinul mujmal. Kadang Al-Quran berbicara tentang perkara yang global, ya. Hadis datang untuk merincikan apa yang disebut secara global di dalam Al-Quran. Al-Quran misalkan berbicara aqimus salah, tegakkanlah salat, dirikanlah salat. Tapi bagaimana kaifiatnya, waktu-waktunya, jenis-jenis salatnya, jumlah rakaatnya, rukun dan syaratnya, ini enggak ada rinciannya di dalam Al-Quran, ya. Datang hadis merincikan apa yang tidak dirincikan dalam Al-Quran. Ini pun juga masuk kategori tafsir nabawi, tafsir dari Nabi terhadap apa yang tidak dirincikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Atau yang keenam disebut dengan taqyidul mutlak, ya. Nah, menspesifikkan sesuatu yang belum spesifik, ya. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang potong tangan bagi pencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma.
Pencuri laki, pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Tangan ini mutlak, dari ujung jari kita sampai ke bahagian ketiak kita itu tangan. Apakah itu yang dimaksud dengan ayat potong tangan, sehingga tangan dipotong sampai ke ketiak? Nabi SAW kemudian merincikan atau menspesifikasikan sesuatu yang belum spesifik dalam ayat ini. Ini ayat ini belum spesifik, tangan itu mencakup semuanya. Tapi Nabi SAW mengisyaratkan bahwa tangan dalam ayat itu adalah ar-rusul. Ini sampai pergelangan. Disinilah batasan potong tangan. Jadi enggak sampai siku, enggak juga sampai ketiak, hanya sampai pergelangan tangan saja. Padahal Al-Quran menyebutnya tangan secara umum, tidak sampai pergelangan tangan, tapi tangan. Kalau dalam hadis ayat tentang wudu itu Allah membahasakan aidiakum ilal marafiq, tangan sampai marafiq, sampai siku. Itu jelas batasannya. Tapi tentang potong tangan ini tidak spesifik batasannya. Nabi SAW kemudian yang menjelaskan secara spesifik makna dari tangan yang dimaksud dalam Al-Quran. Maka dari sini ulama menyimpulkan tidak mungkin melepaskan Al-Quran dari keterangan hadis baginda Nabi SAW. Sehingga tafsiran yang paling utama, tafsiran yang paling valid, tafsiran yang paling otentik adalah tafsiran baginda Nabi SAW. Karena ini satu paket. Allah turunkan Al-Quran, di waktu yang sama Allah turunkan hikmah. Yang hikmah ini di sebagian penjelasan ulama tafsir adalah hadis baginda Nabi sebagai pendamping Al-Quran. Kadang menjelaskan yang belum jelas, kadang merincikan yang belum rinci, kadang mengkhususkan yang umum, kadang menjelaskan hukum, kadang memahamkan pemahaman tentang akidah, kadang menjelaskan tentang maksud daripada cerita, cerita yang disebut dalam Al-Quran. Karena dahulu sebagian pendapat mengatakan Musa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun itu bukan Musa yang disebut di dalam Al-Quran secara spesifik. Jadi ada cerita banyak tentang Nabi Musa di dalam Al-Quran. Ada Musa yang diutus kepada Israel, ada Musa yang berselisih dengan para penyihir, ada Nabi Musa yang membelah lautan, ada Nabi Musa yang menggetokkan tongkat hingga memunculkan 12 mata air, ada Nabi Musa yang bertemu dengan Nabi Syuaib kemudian dinikahkan dengan putrinya dan seterusnya. Banyak rincian-rincian cerita tentang Nabi Musa. Apakah semua Musa itu satu Musa atau ada Musa lain selain Musa yang disebut di dalam Al-Quran? Nah ini penjelasannya adalah hadis baginda Nabi SAW yang merincikan bahwa Musa yang dimaksud adalah Musanya Bani Israel, bukan Musa yang lain. Karena di zaman itu memang biasa ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 sampai 12 Fir'aun. Ada Ramses 1, Ramses 2 dan seterusnya. Nah, yang mana satu dari 12 Fir'aun ini yang sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam, itu yang juga jadi perdebatan ahli sejarah. Sebagaimana juga dengan Musa, karena Samiri yang membuat replika patung anak sapi yang kemudian disembah oleh Bani Israel pun juga dalam sejarah dicatat namanya Musa, tapi sama belakangnya Musa Samiri. Al-Quran menyebut hanya Samirinya saja, Samiri. Nah, ini Samiri, tapi sebahagian ahli sejarah mengatakan bahwa namanya adalah Musa, tapi dinisbahkan kepada Samiri, Musa Samiri. Kalau ini disebut dengan Musa Bani Israel. Nah, ini karena ada nama yang berbeda satu dengan yang lain, kemudian menjadi rancu bagi sebahagian yang lain. Sama seperti tadi nama Fir'aun yang tidak satu, tapi sebagai gelaran bagi raja Mesir yang zalim. Nah, karena Allah juga membahasakan Fir'aun yang kezaliman pada dirinya identik dengan
kejahatan kepada rakyatnya. Nah, hadirin jamaah dimuliakan Allah, ini sebahagian penjelasan daripada ulama terkait dengan istilah tafsir nabawi ya, untuk ya, membedakannya dengan tafsir yang bukan bersumber langsung dari ayat Al-Quran atau hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga konteks hadis yang melekat dengan Quran atau melekat dengan tafsir ini menjadi inspirasi bagi mufassir, bagaimana cara mereka mengkaitkan satu ayat dengan ayat, bagaimana cara mereka menyimpulkan makna ayat, bagaimana cara mereka mengambil kesimpulan hukum dari ayat, bagaimana mereka menjelaskan maksud daripada ayat ya. Itu sumber inspirasi utamanya adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, ini sekedar yang bisa Al-Faqir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu. Nah, pada malam ini malam siang fajar. Baik. Ya. Jadi di antara yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an terkait dengan hari kiamat. Hari kiamat Allah gambarkan kondisi alam ketika itu. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Nah, was samawat matwiyah. Jadi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah SAW, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Hari ketika bumi diganti oleh Allah, bukan bumi yang kita tahu, bukan bumi yang kita kenal, bukan bumi yang kita tinggalin. Buminya diganti oleh Allah. Kalau buminya diganti, kemana manusia ketika itu? Ya, kan manusia tinggal di bumi. Kalau buminya diganti, sedangkan ini belum berpindah ke alam akhirat, lalu di mana umat manusia ketika itu? Ya. Ini ditanyakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ketika bumi diganti oleh Allah, di manakah manusia ketika itu? Ya. Jadi dalam riwayat dikatakan fis sirat, mereka ketika itu sedang berada di atas sirat. Ya. Kita bisa bayangkan seberapa jauh dan sirat kalau menampung semua umat manusia di zaman Adam sebagai perut. Sedangkan kiamat semuanya bangkit. Semua bukan ya tadi Nabi Adam sampai akhir zaman Allah letakkan di tempat yang sama, di waktu yang sama. Siapa atau apa yang bisa menampung mereka? Bumi diganti oleh Allah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Nah, jadi kata Nabi SAW, semua ada di sirat. Ya. Jadi jembatan yang menghantarkan seseorang kepada surga, atau kalau tidak sampai mereka akan terjerumus kepada neraka. Itulah tempat yang menampung seluruh umat manusia ketika proses Allah ganti bumi ini. Allah ganti bumi ini, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Saat itu semua berada di sirat. Sehingga ketika mereka menyeberang sirat, yang tidak selamat dari proses penyeberangan ini akan terjerumus masuk ke dalam neraka. Bahkan tidak sedikit yang baru menyentuhkan kakinya di sirat, sudah ada kalalib, sudah ada pengait dari besi neraka yang menarik kaki mereka untuk kemudian mereka tergelincir. Ada yang seok, ada yang merayap, ada yang berlari secepat kilat. Ya. Nah, semua umat manusia ada di situ ketika itu, ya, dengan kondisi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, kalau Allah membahasakan ya, di antara kondisi hari kiamat, idza syamsu kuwirat, ya, ketika matahari dihancurkan, ketika matahari diluluh lantakkan, ya, berarti tidak lagi ada matahari itu. Ya. Begitu juga dengan ya, al-ajram as-samawiyah, ya. Jadi semua struktur-struktur langit, ya, dari langitnya, kemudian dari susunan gugusan bintang-bintangnya,
bahkan sampai matahari yang terbesar itu di antara yang lain, itu pun Allah hancurkan ketika itu di hari kiamat. Ya. Maka ya, di penjelasan sebahagian ulama, ya, kondisi nanti di dalam surga itu sesuai dengan keinginan orang yang ada di dalamnya. Kadang mereka merindukan keadaan malam, maka keadaan itulah yang mereka rasakan. Kadang mereka menginginkan kondisi siang, maka kondisi itulah yang mereka rasakan. Ini ya by request kasarnya, ya, sesuai dengan permintaan, sesuai dengan keinginan. Ya. Adapun matahari bumi, ya, artinya matahari ada di bumi saat ini, kemudian semua perangkat langit yang ada di bumi saat ini itu sudah Allah hancurkan, sudah Allah binasakan, ya. Dan buminya itu sudah Allah ganti dengan bumi yang lain, ya. Ya, kemudian nanti ada padang mahsyar, ya, yang menampung semua umat manusia tuh, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Nah, wallahu a'lam. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan. Nah, secara spesifik panjangnya tidak disebut, ya. Walaupun dalam beberapa hadis, ya, itu dikabarkan tidak seperti yang kita bayangkan dengan namanya Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Tapi sirat ini tidak ada mustaqim, ya. Yang sirat mustaqim itu jalan kehidupan di dunia kalau bukan kepada agama, disebut dengan Siratal Mustaqim. Adapun sirat yang di sana itu disifatkan mustaqim. Jadi perjalanan menanjak sekian tahun, kemudian perjalanan turun sekian tahun, kemudian perjalanan menanjak lagi. Nah, ini gambarannya begitu. Digambarkan juga ahadu minas saif wa adaqqu minas sya'ar, lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Nah, itu spesifik gambarannya. Ada sebagian ulama mengatakan itu pengertian yang letterlek, artinya menjadi lebih tajam dari pedang dan lebih tipis daripada rambut, itu bagi orang yang kufur kepada Allah, bagi orang yang ingkar. Adapun bagi orang yang beriman atau orang yang bertakwa kepada Allah, itu lebih luas dari yang bisa kita bayangkan, ya. Lebih nikmat daripada yang kita bayangkan. Itu gambarannya seperti itu, ya. Wallahu a'lam. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita bacakan surat Al-Fatihah, kita niatkan untuk para alim ulama kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan famili kita yang dalam keadaan kondisi kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur kita dalam taat dan dalam afiat. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una warzuqna anfa'una fid dini wad dunya wal akhirah wastur uyubana waqshif kurubana wa amin rawatina washfi mardana warham mautana waqdi hawaijana hawaijad dunya wal akhirah. Allahumma ma asbahna bika min ni'matina wa bihadin min khalqik wa minka wahdak la syarika lak faghfir lana dhunubana kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawm fatahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawm khayra ma fihi khayra ma qabla khayra ma ba'da wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi syarri ma qabla syarri ma ba'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.